Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu menjadi bunga. Kelompok dua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Bilangan genap adalah bilangan yang memiliki satuan di antara bilangan-bilangan berikut: 0, 2, 4, 6, 8. Contohnya, 28. Lihat, satuannya adalah 8, maka 28 adalah bilangan genap. Contoh lain misalnya, 2, 10, 14, dan semua angka lainnya yang satuannya adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Bilangan ganjil adalah bilangan yang memiliki satuan di antara bilangan-bilangan berikut: 1, 3, 5, 7, 9. Contohnya 17. Satuannya adalah 7. Maka 17 adalah bilangan ganjil. Contoh lainnya: 1, 23, 101. Dan bilangan-bilangan lain yang satuannya adalah 1, 3, 5, 7, atau 9. Sekarang, ayo berdiskusi. Dalam setiap permainan, selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Ya, supaya permainan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang bermain seenaknya sendiri. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Misalnya, waktu istirahat 15 menit. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Membeli makanan di kantin harus antri. Silahkan kalian tuliskan peraturan ketika jam istirahat yang berlaku di sekolahmu. Sekarang, ayo berlatih. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutlah petunjuk gurumu. Sekarang, ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian, coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi.
Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Percakapan tersebut merupakan cerita ketika menjalankan tugas piket kelas. Sekarang, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Ceritaku. Aku bertugas piket seminggu sekali. Aku datang lebih pagi bila mendapat tugas piket. Tugas yang aku kerjakan adalah menyapu lantai. Tugas itu berganti-ganti sesuai pembagian setiap piket. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Sekarang, ayo menulis. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Awali dengan huruf kapital. Semua nama orang diawali huruf kapital. Setelah kata Lani, Udin, beri tanda koma sebagai pemisah. Lalu akhiri dengan tanda titik. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Awali huruf kapital. Akhiri tanda titik. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Awali dengan huruf kapital. Setelah kata hari, beri tanda koma sebagai pemisah. Nama orang awali dengan huruf kapital. Akhiri tanda titik. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Akhiri kalimat dengan tanda titik. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Awali huruf kapital. Akhiri tanda titik. Ayo mengamati. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Benny dan Udin? Ya, mereka sedang membaca buku di halaman sekolah. Menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Ya, tentu saja. Mengapa? Tanaman itu penting untuk lingkungan sekolah karena dapat memperindah lingkungan sekolah dan menjadikan udara terasa lebih sejuk. Sekarang, ayo membaca. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Benny
bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Bacalah bacaan di atas dengan cermat. Lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Mari kita lingkari semua huruf kapital. Apa saja kegunaan dari huruf kapital pada bacaan tersebut? Penulisan judul, awal kalimat, nama orang, nama hari. Sekarang kita lingkari semua tanda titik. Apa kegunaan tanda titik pada bacaan tersebut? Untuk mengakhiri kalimat. Sekarang, tuliskan kesimpulanmu. Huruf kapital digunakan pada 1. Awal kalimat. 2. Nama orang. 3. Nama hari. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Di lingkungan sekolahku terdapat banyak jenis tanaman. Salah satunya adalah tanaman bunga di depan kelas. Setiap hari Selasa, aku bertugas menyirami bunga dan membersihkan sampah-sampah di sekitar bunga. Aku dan teman-teman bergantian untuk merawat bunga di depan kelas. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan cerita tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Sekarang, ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Ayo, kita siapkan bahan. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan. Plastisin. Cara membuat. Menyiapkan alat dan bahan. Melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Perhatikan contoh berikut.
Sekarang giliranmu untuk membuat kreasi dari plastisin. Selamat mencoba! Sekarang, ayo berlatih. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Diketahui bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Perhatikan gambar. Jadi, 20 ons sama dengan 2 kilogram. Sekarang, ayo selesaikan soal di bawah ini. Nomor 1. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Nomor 2. Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terong dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani? Berapa kilogram total hasil panen Lani? Nomor 3. Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel. Beni mengangkat 2 kilogram kentang. Dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Berapa ons total belanjaan Ibu Lani?